Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita baca berkumpul di TKP yang tertib. Salawat beriring salam, tak lupa kita junjungkan doa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana dia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-terang seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, ini ibu-ibu sengaja aku kumpulkan ke sini karena kemarin aku ke tebing selama 3 hari dan aku disuruh menyampaikan tentang stunting. Mungkin belum di sini pelakuan adanya belum tentang stunting. Coba kalau ada yang tuan stunting itu apa, boleh diutarakan. Kira-kira ada yang tuan belum tentang stunting? Maksudku mungkin kalau pernah ke posyandu atau ke puskes itu apa ada penyuluhan gitu. Ada yang menyampaikan tentang stunting? Belum. Kalau ini kita santai baik, namanya kita sama belajar kan. Nah, kalau stunting itu yaitu baca dikatakan dengan kurang gizi kalau bahasa kita di sini. Kurang gizi anak-anak di mana dia pertumbuhan nedo sama dengan pada usia. Nah, untuk next. Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososialisasi yang tidak memadai. Anak diidentifikasi sebagai standar atau pendek jika tinggi badan mereka lebih rendah daripada saat usianya. Jadi stunting anak yang kurang gizi, jadi pertumbuhan itu kurang dari usia saat ini. Misalkan dia kerdil, kurang galak makan, kurang galak bersosialisasi, jarang ngobrol, dia tidak aktif. Anak-anak itu dia kurang aktif. Nah, adapun kalau kita di Indonesia ini angka stunting di Indonesia ini masih cukup tinggi, yaitu 21,5%. Nah, angka ini hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya, yaitu 21,6%. Nah, di tahun 2024 kemarin target yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk penurunan stunting itu adalah 14% pada tahun. Nah, jadi sengaja aku kumpulkan di sini, jadi kita sama-sama belajar untuk kalau kita kinai anak-anak kita, anak tetangga kita, anak adik kita, anak desa kita, jadi kita kinai pertumbuhannya lolok mana. Nah, stunting itu juga patut dicegah. Nah, dari pertama yaitu ibu hamil. Nah, itu ibu hamil itu harus diperhatikannya. Jadi bayi itu dari 1000 hari pada dalam kandungan itu haruslah diperhatikan untuk gizi, terutama protein untuk membantu perkembangan otak dia dalam kandungan kita tadi. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang hamil, jadi perlu diperiksakan kebidan itu minimal 3 kali selama proses kehamilan itu. Jadi dalam kandungan itu anak-anak itu boleh kita ajak ngobrol. Jadi kalau anak dalam kandungan kalau kata dusun ini kan yo sekarang musuh besar di kusuk-kusuk terus hamil kalau gitu deh. Sebenarnya ada apa? Anak itu kalau lebih baik kalau bapak mau musuh terus. Karena apa? Anak itu di dalam musuh dia lah baca lagi. Anak mau bercerita dia lah keluar. Kalau dong dan sedih dia kegagalan itu. Kalau kita dalam hamil pun tidak boleh kita sedih. Karena apa? Itu mempengaruhi perkembangan janin kita pula. Nah, kalau kita hamil gizi kurang. Terus anaknya kita ini sedih terus, lakinya udah terus ini ya nih. Jadi anak tadi ikut sedih kalau perkembangannya lagi kurang, itulah dia baca lagi stunting atau kurang gizi. Itu untuk makanan dongo juga harus diperhatikan. Nah, ciri-ciri stunting lo mana? Kalau kita di sini kan anak kali pulau ini itu
diajak ngobrolnya nih dong aku. Ini adalah beberapa penyebab stunting di Indonesia, yaitu kurang gizi buruk pada ibu dan anak. Itu tadi ngomong yang susah gizi kurang, minum susu nedogala, minum vitamin nedogala. Itu karena pada menyebabkan stunting pulau nih. Terus dalam masa kehamilan tadi 100.000 hari dan hari pertama kehidupan anak tadi dia lainnya diperhatikan dalam kandungan tadi anak vitamin kurang bapakmu tadi kalau nak periksa bapakmu obatnya diajak misalkan cuy periksa bapakmu obatnya sebenarnya ini bapakmu itu ajak pulau cuman kalau kadang dia maluan kan. Terus masalah ekonomi, baca pula masalah ekonomi tadi kan, karena ekonomi tadi galak berjalan terus dan susah tadi, jadi mempengaruhi pula pada janino, jadi dia kurang gizi anak tadi. Terus kebersihan lingkungan, nah ini juga penting, kebersihan lingkungan itu juga penting untuk kita. Nah jadi kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Untuk makan anakmu harus diperhatikannya kebersihan makanan dari sayur-sayuran. Anak-anak ini kadang-kadang galak makan sayur nih. Nah sebenarnya sayur itu diharuskan untuk anak-anak. Kalau itu jangan selalu mie telur itu jangan. Sekali-kali batakan taruh. Kalau misalkan tidak cita enak makan taruh. Lo mana caranya kita kan inilah YouTube ada. Kita kinain caro ibaratnya mako anak ini galak makan sayur ini lo mana mengolah makanan tadi lo mana kita benarkan bayam tadi kita ingin kan kita ungkapkan dengan gorengan telur jadi ngako kalau bayam gitu kan dan itu kita buatkan bakwan jadi ngako bakwan bukan anak mako dia galak makan sayur jadi wortel itu kan kita buat bakwan mangko gizinya seimbang terus anak itu harus dinyok susu akan gila kalau ada kita berikan susu anak-anak akan minum susu sebelum itu kita juga dia minum susu mangko gizinya seimbang. Nah itulah jadi kita itu harus menangani stunting itu kita harus baca nyetop stunting di Indonesia ini maka stunting itu berkurang baca tunggu juga nih magi yang dia 26% kita bisa kalau baca jadi 14% dari makan sehat dia tadi harus diperhatikan. Pertama kita harus memperhatikan gizi anak tadi terus kita harus memperhatikan pula kebersihan lingkungan jadi kalau anak kita doang galak makan sayur bagaimana caranya kalau dia baca makan sayur kebersihannya juga harus kita jaga jadi mangkuk penyendo gizi buruk dia kalau anak-anak dia kurang gizi itu dia kurang aktif di sekolah dia kurang aktif dan kantornya dia kurang aktif dan ngapa kalau anak kita aktif bukan dia mulai itu pintar calon anakmu pintar kalau dia nak belajar situ belajar sini ini penasaran itu jadi ngapa karena itu anak pintar kalau anak yang diam baby nenek itu kita perlu perhatikan mengapa anakku nih nenek ini kita perlu periksakan apa anakku nih apa dari stunting apa dari kurang gizi tadi mengapa dari kalau misalkan jelas masuk SD kalau mengapa anakku nih jadi belajar ini kurang aktif kalau kantornya jadi perlu kita perhatikan dari cara penanganan kita di rumah lalu mana anak itu tidak boleh diterapi tidak boleh di babat tidak boleh itu boleh. Jadi kalau dia kalau anaknya mulung bila dia mulung aku desa kencang dia kalau dia ada waktu dia untuk newek dia video mulung maka dia berarti anak kita kopok dan si utamanya lebih utama yang mendapat kita dari sini. Nah jadi itulah nengok tadi kalau ada yang bertanya dengan aku boleh kalau tentang status tadi nanti kita selesaikan apa yang belum ngerti kalau mana status tadi ciri-ciri yang tadi kalau mana boleh tanya. Berarti balikku nak minta kusuk dari kusuk. Ada ngapa kalau kita dan hamil memang harus niat kalau dan hamil itu dari ya
keperluan kita hamil kita cek ke bidan, kita minum susu, puskes itu posyandu kita ikuti, jadi kita keperluan jadi perkembangan dari kita keperluan. Sebenarnya seharusnya tadi kita belajar bahasa, dia pakai jelas lebih kan. Kalau aku nih mungkin penjelasannya sadawa karena mungkin pengetahuan aku tentang stunting juga masih dicek kemarin belajar juga diceknya lebih. Jadi kita pokoknya sama-sama belajar, mampu kita mengurangi gizi buruk di daerah kita nih, jadi anak-anak kita mudah. Kita kalau anak-anak kita ini sehat galau, jadi jemok galau, pintar galau. Nah, yung kalau nak bertanya, apa itu yang dimaksud dengan stunting? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sudah cukup jelas. Jadi kita jadi sengaja kumpulkan tadi ini mangkok kita jelas, mangkok kita keluar bahwa jangan sampai anak kita stunting atau kurang gizi tadi ini. Jadi dari segi makanan harus kita perhatikan. Jadi dari segi kebersihan juga harus kita perhatikan. Jangan buat ini. Dan kalau memang KTO yang mau ditanyakan, minta apa yang disampaikan ini pada bermanfaat untuk kita banyak. Terus kita pada pulau nyago anak-anak kita ini supaya dia nedo kurang gizi atau gizi buruk tadi. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.